Perkenalkan, nama saya Putrika Pramudia Cipta dengan NIM 123102232 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel pada tahun 2020. Buku ini sebenarnya menggunakan bahasa Inggris, namun yang saya baca adalah buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lewat buku The Psychology of Money ini, penulisnya Morgan Housel meneliti apa hubungannya psikologi seseorang dengan cara dia mengelola uang. Kalau ingin bisa mengelola uang dengan baik, menurut yang saya baca, buku ini sangat cocok untuk kalian yang ingin belajar. Buku The Psychology of Money ini ditulis oleh Morgan Housel. Beliau ini tuh salah satu partner di The Collaborative Fund. Ini tuh salah satu perusahaan venture capital gitu. Terus dulunya beliau ini sempat bekerja sebagai kolumnis keuangan. Selain itu, dia juga udah 2 kali menjadi finalis di penghargaan Gerard Club. Ini tuh salah satu buku yang paling populer di dunia. Dari awal terbit tahun 2020 sampai sekarang, ya siapa sih yang gak mau belajar tentang keuangan finansial. Buku ini juga sudah diterjemahin ke 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Buku ini memiliki 20 bab yang memiliki bermacam-macam cara pandang orang tentang uang. Tapi kalau disederhanakan nih, ada 3 poin penting yang aku bisa tangkap dari buku ini. Yang pertama, pengalaman hidup kita membentuk bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan soal uang. Nah, di bab pertama, penulis nih membuka kalimatnya dengan bilang, "No one is crazy." Banyak orang melakukan hal gila dengan uang, tapi nggak semua juga orang gila karena uang. Karena setiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda-beda. Beda generasi, beda orang tua, beda pendapatan, beda nilai hidup, beda tempat tinggal, beda status ekonomi, beda keberuntungan, beda banyak lagi, beda yang lain-lain. Makanya yang menurut kamu gila belum tentu menurut kita juga gila. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita nggak bisa nih ngejudge seseorang berdasarkan cara pandang kita. Karena sampai kita benar-benar tahu, benar-benar kita ngerasain, barulah kita baru merasakan. Dan ya kita bakal berubah lah. Jadi sesuatu yang lebih baik. Makanya disebut pintar mengelola uang itu nggak ada hubungannya sama intelektualitas seseorang, tapi lebih ke upbringing dan juga pengalaman hidup kita yang kayak gimana sih, seperti latar belakang yang kita sebut sebelumnya. Yang kedua, menumpuk dengan waktu yang panjang lebih baik daripada bertaruh sekali waktu. Di buku ini, sang penulis berkali-kali menyebut nama Warren Buffett. Beliau ini adalah pengusaha di Amerika Serikat yang diakui sebagai investor tersukses di dunia. Tapi yang perlu diketahui adalah Warren Buffett ini bukan cuma investor terbaik di dunia, tetapi Warren Buffett ini adalah investor terbaik selama 75 tahun. Jadi dia sudah berinvestasi dari lama banget. Tepatnya dari dia umur 10 tahun. Terus di umur beliau ke 65 tahun, ya kekayaannya belum seberapa. Kekayaannya itu cuma 3 miliar dolar. Kekayaannya dia semua sekarang itu diperoleh waktu Morgan tuh kasih tahu ke kita bahwa investing itu emang skillnya Warren Buffett. Tapi rahasianya dia itu ya waktu yang panjang. Jadi kalau mau jadi investator, ya lebih baik disadarinya dari lama gitu. Investasi yang baik itu bukan selalu yang mendapatkan return yang tinggi, tapi return yang oke gitu cukup, tapi terus berulang-ulang. Ya untuk jangka panjang, jadi kita lebih sering dapat uangnya nggak sekali jadi gitu. Yang ketiga, mempertahankan kekayaan itu lebih susah daripada menjadi kaya. Untuk bisa ngedapetin uang, kita harus berani mengambil resiko, bersikap optimis, dan lakuin apa yang harus kita lakukan. Sementara, jika kita harus mempertahankan uang, kita harus bersikap sebaliknya, yaitu punya kerendahan hati, punya rasa takut, dan juga punya rasa parno. Warren Buffett itu bisa kaya bukan karena dia investor yang skillful banget, ya tapi karena dia bisa bertahan hidup aja di US, berkelakuan baik, tidak melakukan transaksi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi untuk kita bisa mempertahankan uang ini ya kita harus punya kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus terpaksa ataupun kita menyerah. Ya ini semua berlaku nggak cuma di personal finance ya. Ya jadi segitu aja sih 3 poin penting yang kita harus tahu dari buku ini. Ya selebihnya kita harus baca sendiri sih lebih baik. Evaluasi. Menurut saya buku ini sudah lengkap ya, tapi dari sisi penulis memang tidak mencantumkan cara-cara atau tips-tips yang mengandung tentang
ekonomi dilakukan sehari-hari pada saat ini atau investor saat kesimpulannya saya sampaikan, yaitu mengajarkan kita apa yang kita suka, mengajarkan kita apa yang kita cintai, tapi dengan schedule yang tidak bisa kita kontrol. Dan juga kita harus mengerti apa yang harus kita kerjakan, tidak dengan cara asal-asalan atau asal jadi. Jadi sekian, terima kasih.